perwakilan. Karena biasanya untuk pembentukan kantor pertanahan definitif ini memang tidak bisa serta-merta dan cepat. Pertama, kami sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ini harus terlebih dahulu tertulis dari Kementerian Keuangan dan RB. Dan ini memang prosesnya cukup lama karena Menpan juga nanti akan melakukan kajian, bahkan seringkali harus melakukan verifikasi lapangan. Dia akan berkunjung ke sana dan dia akan minta data-data. Dan data-data yang sangat diperlukan biasanya yang pertama terkait dengan jumlah layanan. Ini terkait dengan beban kerja, jumlah layanan yang ada sekarang maupun potensi ke depan menjadi bahan yang dari sangat diperlukan dengan peran. Yang kedua juga menyangkut sarana prasarana. Biasanya kalau saya baca sekilas di surat apa, dari Pemda supportnya sudah luar biasa ya. Barangkali nanti bisa dibantu kemudian bahannya, nanti ada gedung dan kalau memungkinkan nanti juga mungkin ada membuat sarana prasarana. Nah yang ketiga yang jadi concern Menpan juga SDM. Nah kita tahu memang pemerintah secara nasional kebijakan sekarang ini kan zero growth. Jadi antara jumlah yang pensiun dengan yang masuk ini maksimal sama. Ini yang juga menjadi kendala kami, sementara tugas-tugas kami Kementerian ATR semakin hari juga semakin besar. Apalagi Pak Jokowi sekarang ini sudah terus mengejar-ngejar terkait dengan pendaftaran tanah sistematik lengkap PTSL memang. Jadi beban tugas kami memang berlipat-lipat dibanding katakanlah 5 tahun atau sebelumnya. Yang lalu atau sebelumnya. Dan yang terakhir yang jadi concern Menpan, dan biasanya pada saat final nanti diskusi terkait dengan disetujui atau tidak usulan kita, ini mereka mengundang Kementerian Keuangan Pak, karena ini terkait dengan anggaran untuk pengkajian, anggaran untuk operasional kantor dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan dukungan Pak Bupati dan seluruh jajaran, apa yang menjadi keinginan Bapak dan juga kami nanti bisa terlaksana. Selanjutnya berkaitan dengan waktu saat ini, mungkin perlu saya sampaikan bahwa ada alasan kenapa kami harus meminta agar kantor pertanahan di Kabupaten Maki. Yang pertama bahwa kami adalah sebagai kabupaten, sebagai gambaran, karena kami sebagai kabupaten pemekaran dari Merauke yang kurang lebih sudah sekitar 18 tahun ini kami beraktivitas, tetapi kami belum punya beberapa instansi vertikal secara permanen. Lalu urusan kami masih semuanya lewat Merauke. Nah, urusan lewat Merauke ini biayanya terlalu besar. Terutama dalam hal kita mengurus sertifikat atau masyarakat mengurus sertifikat, ini biaya pertama untuk mendatangkan petugas pertanahan dari Merauke, baik itu untuk pengukuran maupun lain-lain sertifikat, itu biayanya terlalu mahal dan menunggunya terlalu lama, dan ini tidak memberikan dampak kehadiran kita sebagai pemerintah untuk memberikan pelayanan sangat tidak dirasakan. Nah, untuk itu karena jangkauan wilayah kita itu terdiri dari 15 distrik dan aktivitas pelaku dunia usaha ini membutuhkan suatu kepastian dalam percepatan pembangunan di kabupaten secara ekonomi dan lain-lain. Mereka butuh suatu kepastian tentang status dari tanah ketika mereka harus mengembangkan usaha mereka. Kadang-kadang kita harus ada sertifikat dan lain-lain, ini mengalami permasalahan yang cukup berat. Lalu masyarakat lokal sendiri juga untuk memastikan kepastian kepemilikan tanah juga itu sulit. Bahkan kami pemerintah untuk memastikan tanah-tanah milik pemerintah juga kami belum bisa lakukan maksimal sampai dengan hari ini. Semuanya agak sedikit sulit dan berat sekali untuk kita berurusan dengan Merauke. Untuk itu, supaya kami sebagai kabupaten definitif, maka kami memandang perlu instansi vertikal yang sangat besar perannya untuk pelayanan dan mempermudah pergerakan pengembangan ekonomi. Maka kami harapkan harus ada di Kabupaten Maki untuk lebih lengkap secara struktur pemerintahan. Nah, ini yang menjadi dasar alasan kenapa kami harus meminta untuk kantor Badan Pertanahan harus terpisah dari Merauke dan harus ada di Kabupaten Maki. Apabila
Kabupaten Mapi diberikan ruang untuk adanya kantor Badan Pertanahan, akan sangat mudah untuk memberikan pelayanan ke Kabupaten Bovendigul dan juga Kabupaten Asmat, karena kita sangat dekat dengan mereka dan ada di tengah seperti itu. Nah, ini yang kami lihat, kalau kami semuanya urusan ke Merauke itu terlalu jauh, baik dari sisi jangkau lewat sungai atau laut maupun juga lewat udara. Kalau kita lewat udara itu kurang lebih 1 jam ke Merauke. Kalau dari Mapi ke Bovendigul kurang lebih 25 menit, berarti lebih cepat. Kalau kita dengan angkutan sungai kurang lebih 4-5 jam. Kalau kita dengan laut ke Merauke kurang lebih 3 hari. Nah, itulah pertimbangan-pertimbangan. Begitu juga kalau kita ke Asmat. Nah, kalau kita ke Asmat itu kurang lebih hanya 8 jam. Sedangkan kalau dari Asmat ke Merauke itu kurang lebih sekitar 1,5 jam pesawat. Nah, kalau kapal laut sekitar 4 harian. Nah, inilah yang menyebabkan kami kenapa harus minta Mapi mendapatkan satu ruang tersendiri dalam hal pelayanan, merespon untuk kita ada keseimbangan. Perlu juga saya sampaikan bahwa kami tidak hanya minta untuk ada kantor Badan Pertanahan, tetapi kami juga sudah minta untuk ada kodim, dan kodim itu sudah diproses mulai tahun ini, dan pembangunan kantor kita harapkan tahun depan perkantoran semua sudah bisa aktif normal. Lalu yang berikut itu kantor pengadilan. Kemarin sudah saya ketemu dengan Sekretaris Mahkamah Agung, dan pada prinsipnya disetujui untuk pelaksanaan pembangunan, bahkan beliau berkenan untuk nanti akan ke Mapi untuk melihat lokasi pembangunan kantor, sehingga diharapkan tahun depan itu sudah bisa ada kantor pengadilan, lalu yang berikut kejaksaan dan juga kantor Badan Pertanahan. Sedangkan kantor Kementerian Agama juga sudah kita bicara dan sudah ada di sana. Badan Pusat Statistik sudah ada, dan saya melihat kalau ditambahkan dengan Badan Pertanahan nantinya, berarti secara struktur pemerintahan sebagai suatu kabupaten definitif itu kami sudah lengkap seperti itu. Apa yang sudah ada tadi? Yang sudah ada kantor Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, lalu Kodim. Sudah tahun ini sudah start kerja, tahun ini sudah dibangun. Saya ketemu Bapak Kasat dan sudah dibangun mulai start tahun ini. Untuk Polres sudah definitif. Polres juga kami, jadi semua yang saya minta ini rata-rata tanah kami serahkan dari kami Pemda, belum dari instansi yang bersangkutan. Nah, seperti itu, begitu juga untuk kantor pengadilan. Pengadilan ini kita mau coba kolaborasi antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri disatukan. Dari kesepakatan kami kemarin itu yang kami sepakat dan setujui untuk dilaksanakan mulai tahun depan. Nah, itu kurang lebih sehingga kita harap dengan adanya kehadiran Badan Pertanahan akan sangat membantu kami untuk pelayanan. Untuk itu dalam rangka bagaimana bisa saling menunjang, maka kami Pemda memutuskan untuk lahan kami sediakan, dan kami sudah sediakan, dan dalam waktu dekat kami akan menyerahkan secara hibah kepada Badan Pertanahan. Untuk itu selanjutnya mohon petunjuk apakah kami menyerahkan melalui Kandil di Provinsi Papua, di Jayapura, atau melalui Dirjen di sini. Nah, itu nanti sebentar kami juga mohon petunjuk lebih teknis mekanisme yang tepat untuk di Kementerian Agraria seperti apa dari hibah kami kepada ini untuk tanah pembangunan kantor Badan Pertanahan. Ada beberapa hal Pak yang ingin saya laporkan terkait dengan usulan pembentukan perwakilan kantor pertanahan di Provinsi Papua. Jadi kebetulan ada 4 kabupaten, ada 4 kabupaten daerah otonomi baru di Papua. Jadi tidak hanya Mapi Pak. Jadi waktu itu kami beserta tim rombongan ke Kaltim dulu dalam rangka verifikasi lapang untuk menuju Bovendigul Mapi. Jadi kalau Merauke kan pecahnya ada 2 Pak yang diusulkan, ada Mapi, ada Digul. Jadi kalau Mapi itu jauh Pak, hampir 600 kilo jaraknya.
Terus kalau yang Digul ini lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Ada yang dua ini Rangopen, pecahan dari Yapen, kemudian yang satu Supiori Pak, dari Gia. Dari surat Pak Kanwil yang kami terima tahun 2019 ini Pak, 5 Juli 2019 itu sudah lama. Langsung kita proses, waktu itu sudah kita tindak lanjuti surat Pak Kanwil, posisi dari Pak Sekjen ke Pak Giro, sudah kita proses, sudah kita follow up ke Kanwil. Jadi terkait kekurangan kelengkapan data untuk Kabupaten Mapi yang kurang ini sudah pernah saya sampaikan ke Pak Wagub. Waktu itu Pak Jaya, masih wakil bupatinya Pak Jaya. Dulu saya sampaikan kalau kekurangan datanya adalah rekomendasi dari DPRD. Untuk lahan, seperti yang Pak Bupati sampaikan tadi, sudah ada lahan kita catatkan sudah. Waktu itu disampaikan kepada tim dan teman-teman ada 5.000 meter, kurang lebih Pak. Ada lahan yang sudah disiapkan sudah sekitar 5.000 ya, 5.000 meter mungkin. Iya, kami dulu mintanya 1 hektar Pak. Iya. Karena untuk kebutuhan kantor Pak, mungkin kalau di Indonesia bagian timur ini lahannya masih ini Pak. 1 hektar ini untuk yang kami siapkan untuk nanti kantor. Ya. Kemudian terkait mobilitas yang lainnya Pak, ini semuanya sudah lengkap. Jadi terkait kelengkapan data mungkin hanya tinggal dikirimkan rekomendasi dari DPRD yang ada Pak. Kebetulan kita dan teman-teman DPRD tinggal. Iya, alhamdulillah kalau di Badan Ngumpul. Jadi tinggal nunggu itu aja Pak, langsung kita naikkan ke Pak Menteri. Karena berkasnya baik draft permen, kajian analisa data dan kelengkapan semua sudah kita siapkan. Kita sudah berkoordinasi ke Kanwil Papua. Jadi hanya menunggu itu aja Pak. Jadi kekurangan sangat sedikit. Kemudian yang di Digul sama Rangopen ini juga ada sedikit Pak, cuma sudah dilengkapi. Mungkin hanya tinggal mati aja untuk kita lakukan ya. Untuk SDM juga sudah ini Pak, sama kantornya sudah disiapkan. Kira-kira gitu Pak.